Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Mama cek dulu, cek apa? Tahu dia kredit kok cash. Orang kurus. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Karena kita lebih kepo dari orang lain pu urusan rumah. Woi, kadang-kadang kita yang terlalu omong orang. Betul lah, kok tidak? Orang yang mau omong orang itu dompung kata pembukaan ada dua. Yang biasa omong orang itu dia sampai dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang lah. Betul kok? Di sini juga ada. Itu ibu-ibu kok bapak-bapak. Dan duduk di muka kok di tengah. Wih, bukan kita mau omong orang, itu rusak sudah. Itu. Kedua, kalau mau omong orang itu dan datang dan bilang begini. Sudah dengar kok belum? Weh, kalau dia sumasuk di situ berat. Betul kok tidak? Weh, jadi coba tolong. Bisa kok? Amin kok? Jemaat, kadang-kadang kita pu hati sosial ini tidak jalan. Saya kasih contoh. Saudara pernah beli apa kok di swalayan? Macam ke Alfamart, Indomaret ko, Ramayana ko, Lipo, pernah ko? Yang kita ambil sendiri kopi bayar pernah? Ini pemilik itu swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli di sana tawar kok tidak? Ada yang berani tawar di swalayan? Woi, berani kita pikir tawar pas bikin malu-malu saja. Oke, saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000 kasih, itu orang kasih kembali gula-gula satu, dia bilang, lo dapat saja, jangan ukur saya deh, itu lo dapat. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek tua jalan bawa sayur, ini nenek susah sekali, mangkali dia pulang jual sayur, dia sumati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Tawar Woi, dia pun tawar ngeri. Dia tanya, nenek, yuk, sayur berapa? Ini nenek senang. Nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang dia tambah kalimat satu di belakang. Bisa 9.000, kok nenek don tanam sendiri juga. Wih, tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal ini HP 2. Rantai salib berat mungkin 1 kilo. Majelis jemaat juga dia. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang kita sudah terlalu sembarang itu. Jemaat, mulai besok tawar sayur terbalik. Jadi tanya itu nenek, yuk, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 1 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang-orang baik, itu solidaritas sosialnya bagus. Tapi yang kedua mangkali makan puji. Atau yang ketiga gila juga mangkali. Jadi kita pilih tidak. Ibu-ibu dong tuh kalau dorang betul-betul menikmati hidup itu, dong pun tertawa beda dari orang yang sedikit tertekan. Ibu-ibu tuh kalau tertawa dalam ketulusan tuh, itu tulus, itu tulus. Coba sama-sama ketawa, 1 2 3. Kenapa? Woi, saya di kota, saya ketemu banyak orang tertawa tidak bisa begitu. Dong pun ketawa,
Tertekan itu. Betul kok tidak? Mama dong, saya lihat kayak tadi dong ini masak-masak di belakang. Untung dong tidak saya pun nama. Dong masak di belakang tuh kalau tumis atau ada bawang atau apa yang pedis kan, dong sambil tertawa dong lap-lap ini air mata kan begini lap-lap begini. Itu banyak orang di kota tidak bisa lap begitu lagi. Lap begini tidak bisa. Dong putar lap begini. Susah deh, pokoknya repot lah. Nggak dia. Itu sudah begitu. Hidup itu disyukuri. Amin kok. Amin kok. Tuhan kasih kita bersyukur. Sehat kita bersyukur toh. Ada suami bersyukur kok tidak? Ada istri? Istri berapa? Kenapa ibu yang ngomong bukan? Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kamu mulai sudah. Kadang-kadang ini kita kira kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit. Akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di muka yang kulit hitam itu dia macam gelisah bagaimana. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf di muka seleher pi bawah gelap lagi dan nanti saudara tambah susah. Kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu bagus karena lurus jadi licin, balicin. Kita pegang di kepala baru kita bilang sayang. Sayang, Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Taruh tangan di kepala baru kita bilang sayang. Jangan gelisah hanya karena rambut. Oke. Tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu itu akan melahirkan tipu baru. Contoh, Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit. Dia bilang, ini saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu nanti tambah lagi. Ini cerita lama, saya mau kisah ulang sah. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Dia pun bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pun bapak kok kasih kencing. Tapi dia pun bapak rasa, anak kecil suruh saya baru di muka staf saya ini pejabat. Akhirnya dia ajar dia pun anak. Dia bilang, anak, kalau anak mau kencing, kalau adik mau kencing, nah adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Itu dia pun jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, ada staf di situ dia pun bapak, anak datang bilang, Bapak, yuk, adik mau menyanyi. Nanti dia pun bapak terputar keluar kes kencing itu anak selesai. Satu saat dia punya bapak dan mama pergi Jakarta. Don titipin anak di dia pu om. Tengah malam anak mau kencing dia kasih bangun dia pu om bilang om. Yo, adik mau menyanyi. Dia pu om kan tidak tahu dia pu om bilang jangan teh ini sudah tengah malam jangan. Ini anak bilang, Om,
Om, iyo, adik mau menyanyi. Dia bilang, tidur su tebai di sebelah nanti marah, tidur. Wih, anak rasa su tidak bisa. Dia bilang, Om, ya adik su tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia Om justru kasihan, dia Om bilang, sudah, begitu nak adik menyanyi pelan-pelan di Om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia Om pun telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Bapak. Om ko Bapak. Om ko Bapak. Bapak ko Om. Om ko Bapak. Kenapa Bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kasihan dia Om toh. Ada orang ini, woi, doa itu bicara dengan Tuhan, dengar, doa itu bicara dengan Tuhan, Pak. Coba, doa itu bicara dengan Tuhan, betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba ikut gereja hari Minggu, Pendeta Victor boleh bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati bersama-sama dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh bilang, betul kok tidak? Di Efrata juga ada majelis kau jemaat. Saya tanda saudara dong. Besok saya yang khotbah. Besok. Don bikin syukuran di rumah. Undang pendeta. Wih, pendeta khotbah terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama dengan keluarga di sini. Pas kita mau doa ini yang ibu-ibu semua di belakang. Dan bilang, mari sudah. Sampai di belakang yang ketua dapur itu bilang, siap sudah, siap. Ini kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacambreni bon ini. Orang di sini siapa yang biasa ketua dapur? Di mana-mana yang biasa ketua dapur? Mana-mana yang biasa ketua dapur di sini di mana? Yang mana? Berhenti, stop. Berhenti. Shalom. Jemaat. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal dia tahu jemaat itu jemaat yang kecil saja. Itu jemaat tidak punya pengaruh politik yang besar, tidak punya pengaruh sosial yang besar sekali. Mata dong lihat di mana? Mata lihat di nanti oto satu lewat ya, saya tanda saudara. Lihat di sini. Oke. Tidak punya pengaruh politik, tidak punya pengaruh sosial yang kuat. Padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Sama-sama, dunia ini medan. Berarti itu medan perang. Apa? Semua orang akan berhadapan dengan peperangan, baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang beriman, baik orang tidak beriman. Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Ada berapa? Satu musuh yang kelihatan, dua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan mungkin agak gampang. Kalau dia datang dari sana angkat batu kok. Kalau kita pegang pistol tinggal. Kalau pegang kartu pel tinggal. Kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Saya mau tanya dulu jemaat. Kalau corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau Suanggi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang dia kelihatan. Di Siumata sini ada Suanggi. Apa?
Nah, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Paulus meninggalkan jemaat dan dia masuk penjara. Masuk penjara. Pak Pendeta, dia masuk penjara karena dia pencuri kok? Tidak. Dia masuk penjara karena bunuh orang? Tidak. Karena korupsi? Tidak. Lalu dia masuk penjara karena apa? Karena dia coba-coba percaya Tuhan Yesus. Karena percaya Tuhan Yesus dan ingin menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, itu yang dia kedatangkap dan masuk penjara. Itu kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu kita bebas dari persoalan. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu sakit kepala tinggal bilang dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang, itu Tuhan Yesus kasih keliru dia supaya dia pergi di rumah sebelah. Oh tidak, percaya Tuhan Yesus itu ada resiko juga. Lihat Paulus ini sampai masuk. Saya mau tanya, jemaat, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Betul-betul percaya? Betul. Amin. Jadi kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Sudah siap? Siap. Masuk penjara? Lihat. Apalagi saudara, Paulus kasih tahu, iblis itu dia punya kerja itu tipu. Kerjanya apa? Tipu. Jemaat. Ya. Tipu itu boleh kok tidak? Bisa. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh. Siapa yang ajar kamu? Ulang, tipu itu boleh kok tidak? Ya. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Ya. Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu itu akan melahirkan tipu baru. Contoh, Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit. Dia bilang, ini saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu. Nanti tambah lagi. Di Siumate ini ada yang biasa tukang tipu kok. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Mulai petunjuk sudah. Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama Hai. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Nah, saudara, ini cerita lama. Saya mau kisah ulang sah. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Dia pun bapa kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pun bapa kok kas kencing. Tapi dia pun bapa rasa, anak kecil suruh-suruh saya baru di muka staf saya ini pejabat. Akhirnya dia ajar dia pun anak. Dia bilang, anak, kalau anak mau kencing, kalau adik mau kencing, nah adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Itu dia pun jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, ada staf di situ dia pun bapak, anak datang bilang, bapak, yuk, adik mau menyanyi. Nanti dia pun bapak terputar keluar kes kencing itu anak selesai. Satu saat dia punya bapak dan mama pergi Jakarta. Don titipin anak di dia pun om. Tengah malam anak mau kencing dia kas bangun dia pun om bilang om, yo, adik mau menyanyi. Dia pun om kan tidak tahu, dia pun om bilang jangan teh ini sudah tengah malam jangan. Ini anak bilang, Om, iyo adik mau menyanyi. Dia bilang, tidur sudah baik di sebelah nanti marah, tidur. Wih, anak rasa sudah tidak bisa. Dia bilang, Om, ya
Adik su tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia om justru kasihan, dia om bilang, sudah begitu nak adik menyanyi pelan-pelan, dia om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia om pun. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Bapak. Om ko bapak. Om ko bapak. Bapak ko om. Om ko bapak. Kenapa bapak yang salah? Ajar salah. Makanya kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kasihan dia pu om toh. Begitu. Nah, jemaat. Waktu Paulus di dalam penjara, dia lihat ini serdadu, ini tentara Romawi dong pakai pakaian kermana. Itu dia pakai gambaran itu untuk menasehati jemaat. Satu, dia bilang jemaat, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya? Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ikat pinggang fungsinya untuk kas kuat celana. Iya, saudara. Di itu ikat pinggang itulah saudara. Di itu ikat pinggang itu tentara-tentara Romawi, mereka taruh mereka punya pedang supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Supaya apa? Supaya kalau musuh datang dari sana dong bisa bergerak. Bayangkan kalau musuh datang dia mau tarik celana, kau bakal lagi tarik celana, lama-lama dia kalah. Nah, ikat pinggang namanya Kebenaran. Namanya Kebenaran. Oke, kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain, toh? Betul? Oke, kalau begitu pendeta mau tanya, hari ini kita beribadah di sini kebenaran atau kebetulan? Saya kira memang kebetulan tidak bikin apa-apa ini, tidak, ini kebenaran, Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus menyelamatkan kita kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kamu mulai sudah. Kadang-kadang ini kita kira kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit airnya. Setiap kali kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam itu dia macam gelisah bagaimana. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam Tapi manis. jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di muka seleher pi bawah gelap lagi dan nanti saudara tambah susah. Kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu bagus, karena lurus jadi licin, balicin. Kita pegang di kepala baru kita bilang sayang. Itu.
Sayang, oi. Yang keriting itu kalau dibelai menarik, taruh tangan di kepala baru kita bilang, sayang. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Oke, jemaat. Banyak orang kira dia tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu betul. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 hal. Punya berapa hal? 1. Kebenaran itu punya dimensi legal. Punya dimensi apa? Legal. Legalitas itu ikut aturan. Sewoi! Sambung, luar. Legalitas itu ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu Tuhan tidak mau. Apa? Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu Tuhan tidak mau. Amin. Kenapa? Saudara dengar. Ini jemaat, ini kan jemaat kecil. Efesus. Lantas, yang mereka ada bikin betul, orang cari dompu salah. Apalagi kalau bikin salah. Jadi harus ikut aturan. Saya mau tanya dulu, jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri pun motor? Sulunas? Beli motor itu sampai lunas. Oke, kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada, dorang operasi lalu lintas di Babau. Berani masuk atau tidak? Berani. Kenapa berani? Iya. Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, operasi lalu lintas di Babau, berani pi? Tidak. Berani pi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tidak. Kan kamu pohon polisi toh. Makanya kalau ada helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu mantap, kaca spion mantap, dorang operasi di Babau, kita masuk. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Dia pun soal itu kalau kita suka langgar-langgar aturan. Amin. Di Siomate ada yang biasa langgar aturan? Anak sekolah? Di sini tidak anak sekolah. Dan libur semua. Anak sekolah? Biasa masuk sekolah jam 7? Kamu sampai sekolah jam? Ini. Anak sekolah? Sekolah di Siomate jam? Sampai sekolah jam? Yang terlambat itu guru kok murid? Baku tuduh sudah. Kamu lihat anak-anak. Sekolah jam 7.15, kamu sampai sekolah jam 7, kamu pun cara jalan tuh mantap toh. Hoi, selamat pagi. Karena jam 7. Coba, kalau sekolah jam 7.15, kamu sampai setengah 10. Bisa jalan santai. Kan kamu pun jalankan begini toh. Jadi ikut aturan itu baru Tuhan mau. Amin kok. Di sini ada yang biasa langgar aturan. Dia bapak-bapak kok ibu-ibu. Kedua, dengar. Kebenaran itu punya dimensi moral. Kebenaran punya dimensi apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu bermoral. Kenapa? Karena yang kelihatan baik itu tidak
belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Contoh, senyum itu baik atau tidak? Baik. Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang shalom, saudara bilang shalom, saya lewat baru separuh, belum tentu yang baik itu tulus. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, jemaat. Saya ajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang karmana, saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Di sini ada diafam. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Ini pilain, ini pilain. Betul? Di Simate ada. Ada di sini kok tidak? Di mana? Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi sosial. Berdimensi apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Itu kan dia solidar dengan kita. Amin kok? Nah, jemaat, kadang-kadang kita hati sosial ini tidak jadi, tidak jalan. Saya kasih contoh. Saudara pernah beli apa kok di swalayan? Macam ke Alfamart, Indomaret ko, Ramayana ko, Lipo, pernah ko? Yang kita ambil sendiri, kopi bayar, pernah? Ini pemilik itu swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli di sana tawar kok tidak? Ada yang berani tawar di swalayan? Woi, berani kita piko tawar pas bikin malu-malu saja. Oke, saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 diambil 100.000 kasih, itu orang kasih kembali gula-gula satu, dia bilang lo dapat saja, jangan ukur saya deh, itu lo dapat. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek tua jalan bawa sayur, ini nenek susah sekali, mangkali dia pulang jual sayur dia sumati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Tawar Woi, dia pun tawar ngeri. Tawar ngeri. Dia tanya, nenek, yuk, sayur berapa? Ini nenek senang. Nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang dia tambah kalimat satu di belakang. Bisa 9.000, koko nenek don tanam sendiri juga. Wih, tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal ini HP 2. Rantai salib berat mungkin 1 kilo. Majelis jemaat juga dia. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang kita sudah terlalu sembarang betul. Jemaat, mulai besok tawar sayur terbalik. Jadi tanya itu nenek, yuk, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang-orang baik, itu solidaritas sosialnya bagus.
Tapi yang kedua mangkali makan puji. Atau yang ketiga gila juga mangkali. Jadi kita pilih tidak. Oke. Ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Namanya? Kebenaran. Kedua, pakailah baju zirah, baju perang yang namanya keadilan. Baju perang namanya? Paulus mau kasih tahu, kebenaran jangan jalan sendiri. Di mana ada kebenaran, di situ ada keadilan. Kebenaran dan keadilan seperti uang dengan dua sisi yang berbeda. Ada kebenaran, ada juga apa? Keadilan itu dibutuhkan untuk apa? Oh! Keadilan itu dibutuhkan supaya dengar. Keadilan itu dibutuhkan supaya orang tuduh saudara itu menjadi palsu. Tuduhan menjadi palsu. Kenapa? Itu jemaat dong itu dong berdoa di sana, orang bilang tahu dong ada kerasukan apa di situ. Tidak usah balas, tidak usah marah, tetapi lakukanlah dengan adil. Dengan apa? Adil. Jemaat. Iya. Pernah rasa orang omong saudara pun nama kok tidak? Pernah. Padahal yang dia omong itu tidak betul. Pernah? Pernah. Lalu saudara tak ceke? Mau ke pokok dia? Atau tulis di Facebook? Tidak usah. Lakukanlah dengan adil. Saya pakai contoh tuduhan palsu. Saya contoh. Saya punya bapak, saya sebut sebagai bapak kandung. Bapak? Kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut bapak kandung. Dari istri. Winlas. Ulang. Saya pun bapak, saya sebut bapak. Saya pun istri, pun bapak, saya sebut bapak. Dari. Aha, kamu justru tahu. Berarti sekarang kita pun bapak mantu semua dari Winlas. Oke. Kalau saya ambil 100.000, saya kasih di saya pun bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000, saya kasih saya pun bapak dari, supaya ketika saya kasih saya pun bapak 100.000, saya pun istri lihat kau bilang, lu kasih lu pun bapak uang. Tanpa saya bicara, saya punya bapak mantu yang bilang, jangan marah engkau pun suami, dia kasih saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Amin kok. Alkitab itu dia omong keadilan, bukan sekedar bagi sama rata. Keadilan itu juga berarti, kalau tuntut hak, laksanakan kewajiban, itu adil. Betul kok tidak? Betul. Kalau tuntut hak, laksanakan kewajiban. Hak mau, kewajiban tidak mau. Di sini juga ada yang begitu. Keadilan juga dalam Alkitab itu berkaitan begini. Kalau minta berkat jasmani, jangan lupa juga berkat-berkat. Kita ini minta berkat jasmani tapi tidak peduli dengan soal-soal rohani. Nah, bagaimana? Adil kok tidak? Oke, sudah. 1. Ikat pinggang namanya? Baju zirah namanya? Oke. Pakailah sepatu, kasut, sendal yang namanya kerelaan. Namanya apa? Namanya? Itu tentara Romawi dong kalau pakai dong sepatu. Mau masuk hutan, kau sawah, kau batu, kau injak panas, lompor, masuk. Memang bikin apa-apa kalau tidak rela itu tidak bisa. Bikin apa-apa mesti rela. Saya kasih contoh. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak rela memang tidak baik. Tidak baik. Misalnya ini kita ada baju satu, itu baju terbaik dalam kita hidup. Itu baju warna
Warna hijau sah. Pokoknya itu baju su. Pokoknya pipesta juga itu baju. Orang mati juga itu baju. Syukuran juga itu baju. Acara apa itu baju. Pokoknya itu baju su. Nah, terus satu saat mau pi acara, keluarga dari kampung datang, dia bilang, Susi, kasih pinjam Susi pun baju hijau dulu. Terus kita masih pikir-pikir, kau mau tolak. Itu orang tua datang bilang, kasih. Itu yang kau saudara, kasih. Besok-besok engkau susah bukan baju yang tolong. Saudara yang tolong, ingin kasih. Saudara lihat kalau kita kasih tapi tidak rela itu. Bisa bayangkan toh. Pasti kita pegang di ujung baru kita bilang, nih, ambil. Ambil teh itu hari lu tambah 2.000 di. Ini ambil teh itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab. Lu yang bilang fix sayang, fix. Nah, saudara lihat, terus yang pinjam ini dia masuk di dalam kamar, dia ganti cepat-cepat, keluar datang dia, Susi, cocok kok, cocok. Terus, iya, cocok. Pas dia lupung perut buncit itu, Bang. Jadi kalau kasih kok tidak rela itu tidak bisa. Amin kok. Termasuk juga kasih persembahan. Banyak orang ikut gereja kasih persembahan tapi tidak rela. Dia datang menuju gereja, dia bilang, adik-adik nanti singgah tahan di kios. Pernah dengar itu singgah tahan di kios? Itu singgah supaya tukar uang besar. Jadi nanti isi yang tak kuju salah, isi yang besar rela, kok tidak? Jadi saudara lihat, memberi itu kalau tidak rela tidak bisa. Tapi kerelaan yang dimaksud itu bukan sekedar rela itu. Anak-anak, di sini ada yang SMA, kuliah ada? Pernah putus cinta? Pernah putus cinta? Terus. Hei, anak-anak. Kalau kamu putus cinta, kok tidak segera rela, tidak segera move on, sudah bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Karena nanti itu nona kasih foto dan dia om kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, lingkar itu ompung kepala. Terus pakai anak panah merah tunjuk itu ompung mata. Kita messenger dia bertanya bilang, siapa itu? Woi, bisa sakit jadi musis. Ya toh. Tapi kerelaan yang dimaksudkan adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan apa? Hei, Injil itu berita pembebasan. Injil itu berita apa? Bukan berita bikin takut. Pembebasan itu, contoh, saya kasih contoh. Supaya yang takut jadi semangat. Yang putus asa beroleh harapan. Itu Injil. Yang bodoh mau belajar. Dia pimpin lagu tidak betul. Kita bilang, bisa. Ayo, bisa. Itu Injil. Saya melayani di rumah sakit. Kalau ada nenek-nenek tua, nenek kita berdoa Iya, mungkin saya doa habis nenek sumati. Tapi nenek mati masuk sorga. Saya jelaskan terus bilang, Pak Pendeta mati hari ini, mati besok sama saja. Dia semangat. Betul toh? Ada orang yang suka kastaku orang. Nanti ini dia putar film neraka. Orang nonton habis takut. Nah, Pak Pendeta neraka, saya tidak pusing neraka. Kenapa? Saya masuk surga, kenapa takut di neraka? Iya, minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Saya masuk surga bukan karena takut hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Di sini ada yang tukang kastaku orang. Ada. Dia ada di sini. Tunjuk dia. Hei, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Kasih makan anak kecil yang umur 1 tahun, 2 tahun itu gampang kok susah?
Kan ibu-ibu ikut-ikut dia, tiba-tiba ibu-ibu, ini anak yang tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun ini yang suruh mengerti dia pu mama yang 38. Ibu-ibu. Kalau anak tidak mau makan itu jangan kasih takut dia. Omong bye-bye dia bilang, adek makan biar sehat. Amin toh. Ini anak tidak mau makan, dia bilang makan itu om datang. Oh. Terus itu om juga datang kok. Oh. Di sini itu om ada. Itu om nama siapa? Nah, anak tidak mau makan bukan kasih makan, kasih takut dia nah. Aduh, mata, aduh, nih, tolong. Ini baru dengar firman sama mata suruh gini. Saya lihat separuh pun kepala tetap, mata yang mirip. Saya sudah tangkap kamu ini, Jemaat. Kalau anak kecil malam-malam dia belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Dia pun bapak mama kasih tahu dia, bye-bye adek, bobo sudah bobo, supaya besok bangun pagi ayo bobo Adek belum bobo, nah bapak mama bobo duluan ayo. Kasih tahu dia baik-baik, ayo bobo, betul toh? Ini anak tidak mau tidur, dia pun bapak mama sepakat kasih mati lampu. Terus suka mati lampu, dia pun bapak keluar dari pintu belakang pi jendela kamar. Terus dia pun bapak sengaja garu jendela. Pas garu dia pun mama sengaja kaget. Om adek subobo. Ini keluarga tipu-tipu dia pulang. Di sini ada. Di Siumate ada itu keluarga. Itu dong 2 suami istri ada datang. Coba tunjuk saya dong yang mana kok. Saya omong dulu. Aduh. Injil itu berita pembebasan. Amin kok. Jemaat. Supaya ada anak muda satu, dia datang, dia bilang kepada saya, bilang begini, Pendeta Yandi, pendeta, saya ini rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, jangan takut, karena Pak Pendeta juga orang berdosa, tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua pun kesalahan. Itu Injil. Bayangkan kalau ada anak muda satu datang ke saya bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Ya, saya sudah lihat lu muka-muka berdosa ini. Saya sudah, engkau muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat nanti kaki tangan dong patah buang semua. Ini berita apa yang model begini? Di sini ada yang biasa bikin takut. Yang nahakak tahu itu ada di sini. Yang biasa bakas takut itu siapa? Setan. Nitu. Wango. Betul kok tidak? Makan gitu. Sudah kan? Injil itu pembebasan. Oke, ikat pinggang namanya kebenaran. Baju zirah namanya kebenaran. Sepatu namanya kebenaran. Hafal baik-baik, nanti ada undian Simpedes. Oke, baik. Pakailah perisai. Iman. Namanya apa? Iman. Iman. Perisai dulu itu ada 2. Ada berapa? 1 perisai kecil untuk taruh di tangan, untuk perkelahian pakai pedang 1 lawan 1. Taruh begini.
Perisai yang kedua, itu perisai besar. Ini, apa namanya? Seperti yang biasa tutup makanan di meja makan, dia pun judul apa lah? Dia pun nama apa? Kenapa? Dulu kalau orang perang pakai panah, bukan saja anak panah itu tajam, tapi dorang mau panah don celup dulu di dalam ter panas, bakar, baru panah 100-200 panah datang. Kalau pakai yang kecil kok cik mati. Jadi pakai yang besar kok sembuh. Nah, kenapa? Ada banyak hal yang datang kita tidak duga. Banjir datang kadang-kadang kita tidak duga. Kadang-kadang ada masalah yang kita tidak duga. Istri dong ini tadi malam masih baik-baik. Pagi-pagi kita togor dia. Waduh, bahkan yang kita tidak duga itu dia tak duga. Kalau tidak pakai iman berat, Bapak, berat. Betul kok tidak? Di sini ada istri yang biasa mas parat. Ada. Siapa pun istri coy itu. Jadi saudara harus pakai dengar jemaat. Kadang-kadang kan kita baru ketemu satu orang, pagi-pagi dong bilang, "Hei, sana lihat dia kok." Kenapa? Dia sujalan. Gimana? Jadi ada banyak hal kita tidak duga toh. Mesti pakai apa? Iman adalah dasar dari yang segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Tidak lihat. Tapi banyak orang tunggu lihat baru percaya. Ada oto jalan dari sini Pikupang Tabalek di hutan bambu situ. Tinggal dua yang selamat. Satu beriman, satu tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Satu peristiwa ini. Yang beriman bilang untung Tuhan. Yang tidak beriman untung Tuhan. Begitu. Jemaat. Iman itu kata kuncinya, dengar. Dasar. Dasar itu vanderen. Dasar itu fondasi. Tahu vanderen? Tahu fondasi? Pernah lihat vanderen? Yang mana? Yang mana coba? Oh itu toh. Itu. Vanderen. Jemaat. Vanderen kuat, bangunan kuat. Vanderen miring, bangunan miring. Nah, dia landasan dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita, idealisme, harapan, mimpi ke depan, visi. Mau jadi orang paling kaya, silakan. Saudara mau jadi orang paling pintar, silakan. Yang ibu-ibu, nona-nona mau jadi perempuan tercantik mau. Tidak apa-apa. Tetapi kita bangun dia di atas dasar apa, itu yang penting. Karena orang yang tidak beriman punya pun, dia kepingin kaya, kepingin cantik, kepingin maju. Yang membedakan kita adalah dasar apa. Kedua, bukti. Bukti dari apa? Yang tidak kita lihat. Bukti. Saya mau kasih contoh. Arsitek ketika dia mau gambar sebuah rumah, mata. Arsitek mau gambar sebuah rumah, kamar berapa lantai, pintu di mana, jendela di mana, itu dia gambar dulu di dalam dia punya pikiran. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia tuangkan di atas kertas. Bisa kelihatan ke tidak? Dari atas kertas itulah para tukang pemborong dong mulai mengerjakan. Betul? Waktu sudah kerjakan, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dengar, bangunan besar itu sudah bangun. Orang-orang datang ke foto-foto di sini.
Saya mau tanya, yang foto di sini yang mengagumi itu bangunan, dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Dia tahu itu cakar ayam di mana? Dia tahu? Yang tahu hanya 2 orang. Satu, yang gambar. Kedua, tukang yang mengerjakan. Karena itu yang disebut dengan iman. Titik terkuat kita ada pada iman. Itu yang Paulus nasihat kepada jemaat. Jemaat itu beriman sedikit. Amin kok? Amin. Mesti beriman. Kalau tidak bahaya itu. Oke. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu. Perisai. Pakailah ketopong. Ketopong itu helm. Pelindung kepala. Tutup uang semua ke setengah mata. Dari balik. Belum pakai plat apa kok begitu. Bukan plat nomor itu. Pelindung kepala. Ketopong. Yang namanya apa? Keselamatan. Saudara harus berani bilang, hei jemaat, kami kecil-kecil begini, kami masih hidup hari ini, kami masih tinggal hari ini, kami masih bisa beribadah hari ini, karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin kok? Amin. Tapi ini jemaat dong ini, dong berdoa pada waktu, dong belum dapat kios, dong belum ada sapi, dong berdoa. Keliling semua gereja kau berdoa, Tuhan kalau bisa kita dapat sapi, ada kios. Akhirnya kenal petugas koperasi satu dapat ini modal buka kios, ada bantuan pemerintah kau dapat sapi. Hari Minggu dia tidak pergi gereja lagi. Baru kita bilang, hei, Bapak kenapa tidak pergi gereja? Tuhan sukasiin sapi don siapa urus lagi. Sudah, dia tidak pergi gereja lagi. Dia urus sapi sah. Di sini juga ada. Ada. Ada majelis kau jemaat. Kau majelis jemaat. Ini bagaya. Datang kau jawab kesedih-sedih. Ini anggota sidi dengan ini pentua dia kenong kalau ditanya, apakah jawabmu? Itu dong jawab itu ke sidi kermana kok. Ya kami percaya dan musnas. Pencitraan itu. Omong asih itu dia hilang. Hei, keselamatan ini Tuhan kasih kita. Betul kok tidak? Iyo, ini yang tukang minum sopi donju satu. Supaya malas gereja lain tidak pikut perjamuan. Pendeta tanya, buat apa di situ? Ini perjamuan. Kira itu kata perjamuan diambil dari bahasa makam puji mengkali. Itu Tuhan Yesus mati ganti kita, itu baru kata perjamuan keluar. Bukan duduk kok omong sembarang-sembarang. Di sini ada omong sembarang-sembarang. Cocok kasih tunjuk saya dia. Supaya kita tuh taruh yang benar itu, keselamatan itu. Amin kok? Amin. Kita masih ada ini selamat. Karena siapa? Betul kok tidak? Betul. Woi, sekarang ini saudara mati hidup ini siapa yang atur? Sekarang bukan orang lanjut usia saya yang mati. Ada takuju yang 30, 20, 10, 40. Betul kok tidak? Jadi kalau masih selamat itu tolong kok jangan terlalu. Betul kok? Ini saya khotbah tentang ini buah roh. Saya bilang kelemah lembutan. Saya bilang ini kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemah dan disambung jadi lembut. Saya bilang kami suami-suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak.
Kalau Sulema dia mengerti kelembutan. Artinya kalau sakit berat kok semua mati itu tiba-tiba dia pun lembut. Itu omong deh mama, itu dia omong, dia bilang, mama, Tuhan terlalu baik. Tuhan pakai mama. Usir itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat, aduh, mabok kok istri bilang, bapak sutua tolong jaga umur. Kau paling mati. Di sini ada, di sini ada. Ada di sini. Tunjuk sama dia dulu. Jadi, woi, kita masih selamat. Ini tolong kau bersyukur sedikit. Amin kau. Ini istri dong ju satu. Ini istri dong inju satu. Ini istri dong. Ini suami ada minum. Bukan dia pikir tahu yang bapak stop. Bapak stop. Bukan pikir tahu. Dia bilang begini. Minum Tuhan, minum. Nanti sakit baru dulu pun teman dong datang urus. Nanti saya tidak urus. Hai. As dia nikah dan dia putih mandong. Ibu-ibu yang begitu ada di Siumate. Dia ada di sini. Baju garis-garis atau pink. Ungu. Oke, jemaat. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Ini ketopong namanya. 5 hal yang disebutkan itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan bertahan. Jemaat. Ada yang suka nonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca hebat-hebat. Tapi kalau hanya bertahan tidak menyerang, itu lawan Oesausa nanti kalah. Dia harus menyerang supaya menang. Betul kok tidak? Coba pikas tahu Real Madrid datang bertahan, kok kita kasih kalah dia. Mesti menyerang baru menang. Betul kok tidak? Nah, karena itu Paulus kasih tahu 2 senjata untuk menyerang. Tadi yang 5 itu untuk apa? Sekarang untuk 1. Firman. 1 apa? Firman itu untuk menyerang. Firman itu yang memutuskan. Hei, saya setuju dengan Bapak Desa. Saya tidak setuju dengan Mama. Karena apa? Firman. Firman itu yang membuat saya bilang, ini benar, ini salah. Karena apa? Firman. Bukan karena kita saudara, bukan karena paham sama, bukan karena muka beda. Tapi firman yang memutuskan bahwa ini. Jemaat. Firman itu seperti pedang. Tahu pedang? Pedang pakai bahasa timur bilang? Apa? Pakai bahasa rote bilang? Pakai bahasa sabu bilang? Itu pisau bukan pedang. Oke. Pedang itu bermata 2. Dia iris ke depan, juga iris ke maksudnya, kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip untuk diri sendiri juga. Kadang-kadang kita khotbah untuk orang lain tapi tidak kutip firman untuk diri sendiri. Jangan sampai saya khotbah habis ada yang datang yang Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Saya tanya pas dengan dia Bapak. Pas dengan lu tidak, dan saya firman sampai dia serong begini dia lalu. Firman itu kena semua. Jemaat. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin?
Di cermin itu kan kita sampaikan pertama hanya mau lihat kita muka soto. Pas kita lihat begini baru kita bilang, betul kok tidak? Makin banyak bercermin, hidup makin rapi. Betul kok tidak? Atau siapa yang dia cermin lihat tai hidung di sini dia bilang bagus bagus. Ada yang begitu. Makin bercermin makin berisi. Betul kok tidak? Iya toh? Oke, jemaat. Kenapa separuh mata di motor? Itu motor dari rumah kok. Jemaat. Di cermin kita lebih banyak lihat siapa? Diri sendiri. Tapi hati-hati. Sama-sama kaca. Tapi ada yang nama cermin. Ada yang nama kaca spion. Cermin itu kan kita lihat begini. Kaca spion kita lihat begini. Di cermin lebih banyak lihat siapa? Kaca spion lebih banyak lihat. Di siu mata lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Di siu mata lebih banyak pakai. Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Mama cek dulu, cek apa? Tahu dia kredit kok cash. Orang purus. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Karena kita lebih kepo deh orang lain urusan rumah. Woi, kadang-kadang kita yang terlalu omong orang. Betul lah kok tidak? Orang yang mau omong orang itu dompung kata pembukaan ada dua. Yang biasa omong orang itu dia sampai dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang lah. Betul kok? Di sini juga ada. Itu ibu-ibu kok bapak-bapak. Dan duduk di muka kok di tengah. Wih, bukan kita mau omong orang, mak. Itu rusak sudah. Itu. Kedua, kalau mau omong orang itu dan datang dong bilang begini. Sudengar kok belum. Weh, kalau dia sumaso di situ berat. Betul kok tidak? Weh, jadi coba tolong. Bisa kok? Amin kok? Oke, ikat pinggang namanya. Baju zirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Ketopong namanya. Senjata pertama apa? Firman. Omong firman itu jelas. Firman. Jangan viral. Firman jelas. Lama-lama Firaun lagi. Oke. Senjata kedua. Jemaat. Doa gampang kok susah? Susah kok gampang? Saudara tahu doa itu penting kok tidak? Jadi apakah doa itu gampang dan penting? Doa itu gampang kok susah? Penting kok tidak? Jadi doa itu gampang dan penting? Jadi saudara menikmati kehidupan doa? Oke. Coba panggil Anda katakan saksi satu datang berdoa. Beban kok. Dia sampai dia doa cepat-cepat pulang, dia tanya dia kawan, tadi berdoa baik kok tidak? Ini ada orang yang cerewet sekali di satu siumatin, dia paling cerewet. Tapi kalau kita bilang, Bu, sebentar Bu doa makan, bilang, lu sembarang sih. Kira omong dia lupa kawan mangkali, betul kok tidak? Di sini ada yang begitu. Yang cerewet tapi tidak tahu berdoa ada. Dia faham apa?
Orang doa makan, dia tidak doa makan. Mas semua tutup mata, dia ikut tutup mata. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup ulang lebur diri. Jemaat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu apa? Relasi. Bukan? Kadang-kadang kita sibuk susun kata-kata sampai lupa bangun relasi. Kalau saya dan Bapak Desa, kami dua relasi bagus. Kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, Bapak Desa naik motor. Ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Bapak tua berhenti. Tanpa saya minta. Hei pendeta, yo, pi mana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Betul kok tidak? Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Desa naik motor. Ketemu saya di jalan, Bapak tua berhenti. Dia tanya, ojek kok Pak? Ya, relasi lebih penting dari kata-kata. Saudara bisa berbicara dengan orang yang saudara tidak kenal. Betul kok tidak? Saudara ada yang punya HP? HP bukan HP. HP. Ada HP? Saudara pernah alami kok tidak? Saudara telepon, tiba-tiba ada satu nona kok ibu bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah alami itu? Itu dia kenal saudara? Itu tante dari? Tante Telkomsel? Dia Fam Telkom? Dan saudara bisa bicara dengan orang yang saudara tidak kenal. Doa relasi itu apa? Hubungan. Jemaat. Menurut jemaat saya ada hubungan dengan sapu istri kok tidak? Kami dua bisa saling kenal kok tidak? Karena saya ada hubungan dengan sapu istri, kami dua saling kenal, maka saya mau minta sesuatu, bahasanya ringan-ringan saya akan bilang sapu istri, Mama, bikin teh dong saya. Gelas kecil saya, gula jangan terlalu banyak, Papa takut sakit gula. Kan cara minta yang begitu. Tidak mungkin meminta teh di sapu istri, saya bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Wah itu pas habis mentua tanya, lu sehat? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Betul kok? Yang di sini semua sudah tahu berdoa. Apa? Aham. Wah, diam. Anak-anak dong potong ajar dong dari kecil-kecil. Karena kita mau dong baik kok tidak. Karena nanti kirim dong pi Surabaya belum tentu dong telepon kita kecuali pas uang habis. Baru pagi-pagi dong tinining. Mama bilang selum, dia selum mama. Iya selum teh Karman. Hi mama ada baik-baik kok. Iya teh kenapa? Tadi malam kakak mimpi mama. Terus pas dia bilang tadi malam kakak mimpi mama, cuma bilang kakak mau barapan na omong. Jadi dari kecil-kecil kasih tahu memang dong. Amin kok. Oke, ini ikat pinggang namanya? Baju sirah? Sepatu? Perisai? Ketopong? Senjata pertama? Senjata kedua? Kalau ini 7 hal ada, saudara lihat terkoneksi, terhubungkan antara yang dipikirkan, yang diimani, dan yang dilakukan. Terkoneksi. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Dari iman ini iman kasih tahu otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidak. Kasih tahu dulu. Woi otak. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki. Supaya kalau ada otot trek lari kencang dari situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Terkoneksi toh? Betul kok tidak? Betul kok tidak?
Supaya iman, pikiran, dan perasaan dong jalan semua. Jemaat. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan siap masa depan untuk anak-anakmu? Amin. Koma. Yang antar itu anak pi sekolah, dia pun bapa mama, bukan Tuhan yang antar. Betul kok tidak? Atau siapa yang disiumatekan dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bapak. Jadi bagian kita itu tolong kerjakan dengan baik. Selebihnya itu Tuhan yang atur. Amin kok tidak? Apa kok? Jemaat. Kenapa lihat saya? Karena itu saudara, lihat saya ulang supaya saudara hafal. Ikat pinggang namanya? Baju sirah? Sepatu? Perisai? Ketopong? Senjata pertama? Senjata kedua? Ini kan yang bagian kita laksanakan. Yang bagian Tuhan laksanakan. Betul kok? Jangan sampai kita tidak pernah. Saya bilang kepada anak-anak muda dong. Di sini ada anak muda yang belum nikah. Orang tua belum nikah saya tidak omong, anak muda saya. Anak muda yang belum nikah ada. Kamu punya bagian adalah kalau ada orang mau jawab bilang iya. Betul kok? Selebihnya bagian Tuhan. Atau ada anak nona siapa yang ketika ada laki-laki datang bilang, Nona, saya mau deluri. Maaf, Tuhan suator. Satu datang dia bilang, Tuhan suator. Sudah, lu sendiri, lu pulang. Jadi yang bagian kita, laksanakan kita pun bagian. Amin toh? Saya 2 malam. Nanti besok saya masih khotbah lagi di sini. Saya senang dengar orang siumate, don tertawa ini bye-bye. Don tertawa tuh tulus. Ibu-ibu don tuh kalau dorang betul-betul menikmati hidup itu, don pun tertawa beda dari orang yang sedikit tertekan. Ibu-ibu tuh kalau tertawa dalam ketulusan tuh, itu tulus, itu tulus. Coba sama-sama ketawa, 1, 2, 3. Kenapa? Woi, saya di kota, saya ketemu banyak orang tertawa tidak bisa begitu. Dan pun ketawa ini. Tertekan itu. Betul kok tidak? Mama dong, saya lihat kayak tadi dong ini masak-masak di belakang. Untung dong tidak om saya pun nama. Dong masak di belakang tuh kalau tumis atau ada bawang atau apa yang pedih kan, dong sambil tertawa dong lap-lap ini air mata kan begini lap-lap begini. Itu banyak orang di kota tidak bisa lap begitu lagi. Lap begini tidak bisa. Dong putar lap begini. Susah deh, pokoknya repot lah. Nggak dia. Itu sudah begitu. Hidup itu disyukuri. Amin kok. Amin kok. Tuhan kasih kita bersyukur. Sehat kita bersyukur toh. Ada suami bersyukur kok tidak? Ada istri? Istri berapa? Kenapa ibu yang ngomong bukan ngomong? Oke, terakhir ulang. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Senjata kedua. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mau berdoa? Semua tutup mata. Berdoa bukan tidur. Angkat muka dulu kalau saya kasih tahu sudah.
Saya kasih saudara. Ada orang ini, woi, doa itu bicara dengan Tuhan. Dengar, doa itu bicara dengan Tuhan, Pak. Coba. Doa itu bicara dengan Tuhan. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba ikut gereja hari Minggu. Pendeta Victor boleh bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati bersama-sama dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh bilang. Betul kok tidak? Di Efrata juga ada. Majelis kau jemaat. Saya tanda saudara dong. Besok saya yang khotbah. Besok. Don bikin syukuran di rumah. Undang pendeta. Wih, pendeta khotbah terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama dengan keluarga di sini. Pas kita mau doa ini yang ibu-ibu saya mau doa di belakang. Don bilang, mari saudara. Sampai di belakang yang ketua dapur itu bilang, siap sudah, siap. Ini kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang bon ini. Orang di sini siapa yang biasa ketua dapur? Di mana-mana yang biasa ketua dapur? Mana-mana yang biasa ketua dapur di sini di mana? Yang mana? Berhenti, stop. Berhenti. Orang berdoa jangan kemana-mana. Stop. Supaya kalau doa itu duduk diam-diam di tempat. Kita ini doa sama orang lain, berjalan sana, berjalan sini. Oh, kita bermain apa? Oke, sudah diam-diam sudah. Mau berdoa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.